Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa kuliah lagi nih hari Jumat. Kemarin terputus, mohon maaf kemarin terputus, kemudian juga karena saya menguji skripsi juga mau berangkat ya sudahlah. Kemarin lagi akan menjelaskan tugas sebetulnya, tapi sudah terputus oleh hostnya dari sana, kemudian terputus kayaknya belum selesai ya saya menjelaskan soal tugas ya kemarin ya. Nah ini nanti tugasnya saya share dulu supaya nggak lupa lagi. Nah ini nanti tugas itu di dalam buku wajib ya, tidak usah membuat ringkasan lah ya. Kalau membuat ringkasan tuh nanti tidak sama ininya. Saya menilainya juga bingung. Jadi Anda membuat tugas ya, mendiskusikan dan melaporkan secara tertulis hasil diskusinya. Nah, karena ini bentuknya diskusi, maka berarti ini berkelompok. Satu kelompok isinya 5 orang, tidak boleh lebih. Ya, 5 orang. Karena jumlah kita ngepas tuh, kalau 5 orang ya. Materi di pokok bahasan 11, itu nanti ada tentang penggabungan atau akuisisi, di sana bahasanya akuisisi. Nah, akuisisi itu adalah pengambil alihan ya. Pengambil alihan. Jadi di sini ada penggabungan, ada peleburan dan ada pengambil alihan. Ya. Kalau penggabungan ini yang satu bergabung kepada perusahaan yang lain, kalau peleburan meleburkan diri kemudian berbentuk perusahaan baru yang kedua-duanya hilang. Kalau yang ini yang satu saja yang hilang. Ya, kemudian yang ini adalah akuisisi, yaitu perusahaan yang diambil alih oleh orang atau perusahaan lain. Nah, kemudian ini tentang restrukturisasi. Nah, nanti Anda bisa berdiskusi, coba berkomunikasi dengan temannya, melakukan diskusi tentang soal latihan yang ada di dalam halaman 397, 398 setelah pokok bahasan ini. Ya, setelah selesai pokok bahasan ini ada soal latihan di sana. Ya, ada soal latihan di sana. Nah, nanti waktu mengerjakan betul-betul semua itu 5 itu, karena nanti saya akan lisankan. Saya akan tanya, betul nggak Anda ikut bekerja ini? Kalau ikut bekerja mesti Anda paham. Tapi kalau tidak ikut bekerja, itu nanti akan terlihat. Apakah Anda itu memang mengikuti pembuatan itu atau cuma nebeng nama doang. Ya, jadi judulnya diskusi ya diskusi, soal teknik apakah ketemu ataukah via Zoom ya silakan saja gitu ya, silakan saja, misalnya yang satu di mana karena belum ada kewajiban misalnya untuk datang ke kampus karena masih semester 3 ya sudah silakan saja diatur pakai Zoom berdiskusi untuk menjawab semua yang ada di persoalan-persoalan yang ditanya itu, kemudian nanti dibuat jawabannya secara tertulis dengan tulisan yang baik, kemudian nanti diupload pada saatnya saya sudah membuatkan forum tugas. Ya, jadi mungkin minggu depan ya hari Rabu saya buatkan ininya apa namanya forum tugas diskusi ya diskusi. Nah nanti bisa saja forum diskusi itu kita lanjutkan ke kelas ya ke lisan. Jadi Anda berdiskusi dulu antar kelompok, nanti masing-masing kelompok menampilkan hasilnya dan saya akan mengikuti jalannya diskusi Anda. Ya. Kemudian ya Ipat itu kayaknya ada gosen. Jadi begitu ya. Jadi nanti Anda setelah buat minggu.
Ada setelah Anda buat, Anda kumpulkan, kemudian nanti kita akan berdiskusi per grup ya, per grup. Nah, jadi tidak ada kendala karena kita tidak ini ya, tidak ada kendala karena kita tidak jumpa, tapi soal sarana bagaimana mau mendiskusikannya ya Anda bisa menggunakan via Zoom. Seperti kita kuliah seperti ini. Kemudian nanti diskusi kita lanjutkan dari diskusi kelompok kita beranjak ke diskusi kelas. Ya, nah ini. Itu adalah tugas yang harus Anda selesaikan bersama. Silakan dibentuk ketua kelas mengkoordinir, tidak boleh hanya berdua, tidak boleh hanya bertiga, pokoknya berlima itulah ya, supaya semua bisa. Jangan nanti nggak ada kawan nggak usah kuliah kalau nggak bisa nyari kawan. Buat sendirian nggak laku sama saya. Pokoknya buatnya harus ada teman. Maksudnya teman itu adalah biar Anda berdiskusi. Ya. Nah, judulnya forum diskusi. Jadi dikoordinir nanti dibuat dari sejumlah mahasiswa yang ada. Kalau saya nggak salah, kalau nggak 45, 44 apa kita ini. Pokoknya 55 itu masih ada berapa kelompok. Nah, jadi nanti kita bisa apa namanya atau kalian tahu nggak nama satu kelas ini siapa saja, tahu nggak? Nggak tahu Bu. Sebelumnya kemarin udah disuruh tugasnya itu mencarikan sendiri individu Bu. Oh ya sudah. Kalau mencarikan tugas udah artinya udah terbentuk ya? Udah Bu, udah pada selesai Bu. Apa yang mana? Yang ini? Iya, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BUMN, restrukturasi, dan privatisasi. Itu kemarin tugasnya kan merangkum kan? Iya Bu. Nah, itu kan merangkum. Kalau ini kan menjawab pertanyaan. Ya, ada soal latihan di sana yang harus dan yang bisa didiskusikan. Ya, kalau merangkum kan hanya merangkum. Kalau dia menjawab pertanyaan kan itu butuh diskusi ya untuk memperdalamnya. Jadi bisa saja nanti ya kedua-duanya dikumpulkan nggak apa-apa. Yang satu bentuk tugas pribadi, yang satu bentuk tugas kelompok yang akan kita lanjutkan dalam forum diskusi kelas. Ya, yang tugas kelompok ini yang nanti akan kita lanjutkan dalam forum diskusi kelas. Paham? Paham Bu. Untuk yang tugas kelompoknya itu ditulis masing-masing anak atau KPPT cukup satu orang aja yang mengumpulkan Bu? Saat namanya kelompok itu kan satu hasil diskusinya. Kalau masing-masing ya nanti saya ngoreksinya bingung malah. Oke, Bu. Jadi nanti yang dikumpul tuh satu, kelompok 2, kelompok 3 begitu. Namanya siapa saja dicantumkan di situ gitu. Kelompok 1 siapa saja A, B, C, D, kelompok 2 E, F, G, H misalnya. Satu saja, jangan ngumpul lebih dari satu. Yang mengumpulkan ketuanya saja. Itu. Ya. Yang mengumpulkan ketuanya saja. Nah, itulah nanti bahan itu yang akan saya cross check dalam diskusi kelas. Ya, pokok-pokok poin-poinnya itu akan saya cross check nanti dalam bentuk diskusi kelas. Yang pembuatan ringkasan ya itu nanti boleh dikumpul semua masing-masing mengumpul satu persatu. Tugas itu kan ada tugas pribadi, ada tugas kelompok ya. Nah, ini kan pemecahan persoalan. Karena ini agak sulit ininya materinya, maka saya meminta Anda untuk lebih dalam membacanya. Ya, sambil menjawab itu soal pelatihannya itu yang ada di halaman 397 itu. Ya. Nah, kalau yang tugas sendiri ya bisa nanti saya buatkan forum pengumpulannya hari ini saya bisa buatkan. Yang untuk kelompok itu mengumpulnya minggu depan. Jadi Anda diskusi dulu, diskusi itu diskusi sungguhan gitu, bukan cuma nempelin nama di itu apa namanya di hasil kerjaannya. Jadi namanya ditulis kelompok 1 misalnya, makanya saya bilang apa namanya
Sudah tahu belum nama teman-temannya dalam satu kelas ini? Nah, kalau belum tahu, nanti saya kirim ke ketua kelas. Siapa saja peserta mata kuliah hukum perdata di kelas ini. Saya ambil dari Siakadu, nanti saya kirim ketua kelas. Nah, pembagiannya ya sudah diurut saja. Nomor 1 sampai nomor 5 satu kelompok. 6 sampai 10 satu kelompok. 11 sampai... Saya nggak mau, Bu, nggak kenal. Harus kenal. Namanya orang kuliah, masa mau cari yang harus yang kenal semua. Ya. Harus kenal, harus tahu, berbaur. Itulah gunanya ada forum diskusi supaya juga saling mengenal satu dan lainnya. Nanti saya bagikan seperti itu, Tekila. Nanti namanya Ibu bagi. Ya. 1 sampai berapa tuh urutannya? 4, kalau nggak salah 45 atau 44 gitu. Nah, itu nanti 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3 dan seterusnya. Nah, tentang siapa kawan kita itu nanti kan ada nama-namanya, silakan nanti di-share di grup. Sudah bisa langsung komunikasi untuk pembuatan tugas dan persiapan untuk tampil di diskusi kelas. Gitu ya, persiapan untuk tampil di diskusi kelas. Kan Ibu udah bilang dari awal bahwa sekarang pembelajaran kita ini sebetulnya dosennya itu cuman sebagai fasilitator ya, memberitahu apa yang harus Anda kerjakan, memberitahu caranya Anda belajar seperti apa, dan Anda dituntut untuk lebih banyak belajar. Ini bukan sekali ini aja, nanti ada tugas lagi yang bersifat kelompok, kita diskusikan lagi. Saya akan cari nanti tugasnya itu yang bersifat yang sulit-sulit memang, ya. Jadi itu pengertiannya apa namanya, dan lain-lain menyangkut itu supaya Anda mempelajarinya lebih dalam. Udah dibaca, taruhlah kemarin kita membuat resume, itu Anda masing-masing udah membaca. Kalau masing-masing udah membaca, maka berarti tugas ini sudah nggak susah lagi, gitu. Ya sudah nggak susah lagi dibuat dalam forum diskusi. Bentar ya. Ya halo. Ya, iya ya. Sudah di depan rumah. Sudah di depan rumahnya ini. Ya, gerbangnya hitam. Catnya hijau panjang, rumahnya lebar. Itu pintu gerbangnya udah kebuka lebar tuh. Ada mobil Pajero coklat. Dan masuk aja. Pak, kita kasih Pak Minan tuh ada yang mau nganter apa itu? Ya, jadi saya rasa itu ya tugasnya. Udah jelas belum maksud Ibu ngomong? Kalau udah bisa ditangkap belum? Tugasnya harus ngapain gitu? Bu, yang soal latihan diskusi harus tulis di tangan juga ya, Bu? Yang berkelompok, iya. Ditulis oleh ketua kelasnya. Didiskusikan dulu, dicatat, ditulis. Ya. Oke. Jadi silakan nanti kalau mau presentasi baru kamu buat di dalam ininya, di dalam bentuk PowerPoint boleh. Ya, waktu mau presentasi per kelompok ya. Waktu mengumpulkan ke saya cukup ditulis tangan saja. Apa ya namanya, tulisannya yang baik. Nanti pegangan saya adalah yang Anda buat. Ya. Jadi model-model pembelajaran seperti ini yang memang sedang dipicu ya. Jadi bukan dosennya aja yang ngomong terus gitu ya, tapi memang dituntut mahasiswa harus lebih belajar sendiri gitu. Ya, jadi tidak setiap minggu itu dosennya yang mengarahkan terus, ngoceh terus tiap hari gitu ya. Oke, jadi itu sudah jelas. Nanti nama-namanya saya kirimkan, saya buka itu dulu apa namanya. Saya buka
Jakadu, baru nama-namanya kita bisa ketahui. Tuh, kemudian kita sekarang ke materi hari ini ya. Materi hari ini kita akan bicara tentang kontrak dalam bisnis. Ya, kontrak bisnis. Kontrak atau perjanjian dalam bisnis. Karena dalam bisnis itu kebanyakan dibuat dalam secara tertulis, juga istilahnya biasanya menggunakan istilah kontrak. Ya. Nah, kalau Anda sedang mengambil hukum perikatan, mungkin sedang mengambil ya, sedang mengambil atau sedang ya, sedang mengambil hukum perikatan ya. Ya, Bu, Sedang lagi mengambil, ngambil, Bu. Bu. Ya, kalau sedang ini nanti Anda udah gampang nih belajarnya, karena ini adalah bicara soal perjanjian. Ya, perjanjian dalam bisnis itu perbedaannya cuman pelakunya. Ya. Pelakunya itu adalah pengusaha dan konsumen. Tapi kalau dia perjanjian pada umumnya kan pelakunya tidak harus pengusaha. Gitu ya. Tidak harus pelaku usaha, tapi bisa orang-orang biasa seperti kita bisa melakukan perjanjian apa saja. Gitu. Ya. Nah, kita lihat kalau kita akan bicara soal perjanjian dalam kegiatan bisnis, ya balik lagi kita akan bicara soal apa yang dibicarakan dalam hukum perikatan. Ya, bahwa perjanjian itu merupakan salah satu sumber dari kegiatan bisnis. Ya, jadi perjanjian dalam kegiatan bisnis kita akan bicara soal subjek dan objeknya siapa, kemudian prestasi dalam perjanjian bisnis itu apa. Gitu. Ya. Nah, karena orang melakukan kegiatan bisnis pasti juga tidak terlepas dari dia komunikasi dengan pihak lain, ya. Apakah itu sesama pebisnis, apakah itu konsumen. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam dunia bisnis juga kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan perjanjian atau kontrak. Nah, ya. Jadi sebetulnya kalau Anda sudah ngambil hukum perikatan, ya ini hanya tinggal mengulang saja gitu ya. Atau bisa kita katakan ya sama lah itu materinya, cuma nanti bedanya di subjeknya. Ya. Nah, subjek dengan objeknya. Nah, sini nanti akan kita lihat subjek, kemudian perbuatannya apa, objek prestasinya apa, tujuannya apakah itu tujuannya halal atau tidak. Gitu ya. Ini subjek pelaku perjanjian dalam bisnis. Ini tadi saya bilang kalau subjek perjanjiannya dalam bisnis itu adalah pelaku usaha. Ya, pelaku usaha berhadapan dengan konsumen. Ya, jadi yang satu nanti sebagai pelaku usaha, kalau dia memproduksi barang ya kita sebut sebagai produsen. Kalau dia pedagang memperdagangkan barang ya kita sebut dengan pedagang. Kalau dia usahanya pelayanan jasa ya kita sebut sebagai pelayan jasa. Kita udah tahu kemarin ya jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam bisnis itu bisa memproduksi, ya, bisa di bidang industri, artinya dia memproduksi barang-barang, itu yang memproduksi namanya produsen. Pelaku usahanya disebut produsen. Nah, bisa juga kegiatannya itu berdagang. Ya, dalam bisnis itu ada yang kegiatannya itu adalah kegiatan dagang. Maka orangnya disebut pedagang. Nah, kalau pedagang ini belum tentu dia punya perusahaan. Kalau tidak punya perusahaan, maka dia tidak bisa disebut pengusaha. Tapi dia disebut sebagai pedagang. Tapi kegiatan berdagang itu masuk ke dalam kegiatan bisnis. Jadi nanti perjanjian antara pedagang dengan konsumen atau pembeli itu juga didasari oleh perjanjian di bidang bisnis. Ya. Kalau kebetulan usahanya adalah pelayanan jasa, nah, pelayanan jasa ini bisa perusahaan, bisa bukan ya. Jadi artinya
bisa saja dia melakukan pekerjaan di bidang jasa seperti perbengkelan. Kalau yang bapak-bapak ya, kalau yang ibu-ibu mungkin jasa apa namanya, salon kecantikan, jasa urut, jasa menjahit baju misalnya, ya, jasa catering. Nah, itu pelayanan jasa. Meskipun itu tidak dilakukan dengan memiliki sebuah perusahaan, tetapi itu masih atau bisa kita katakan sebagai juga melakukan kegiatan bisnis. Nah, karena dia melakukan kegiatan bisnis, maka nanti dia akan cari orang kan, siapa yang kalau dia pelayanan jasa ya siapa pengguna jasanya gitu. Nah, pengguna jasanya atau pembelinya atau yang menikmati hasil produksinya itu kita sebut sebagai konsumen. Ya, konsumen. Nah, makanya di dalam perjanjian bisnis pihaknya atau subjeknya itu ialah pelaku usaha dan konsumen. Ya. Nah, konsumen itu sebetulnya secara umum ada yang disebut dengan konsumen antara, ada yang disebut sebagai konsumen akhir. Tapi kalau undang-undang konsumen tidak mengenal konsumen antara ya. Ini secara teori ada yang namanya konsumen antara, ada yang konsumen akhir. Kalau konsumen akhir itu konsumen yang memang dia itu memanfaatkan barang hasil produsen itu untuk dia langsung dia sendiri gitu, untuk dimanfaatkan, untuk dikonsumsi. Kalau makanan ya untuk dimakan dia sendiri, kalau jasa ya dia memanfaatkan jasa itu untuk dia sendiri. Tapi untuk konsumen antara kemungkinan dia membeli untuk diolah kembali, kemudian baru dipasarkan di konsumen akhir. Ya, misalnya kayak tukang bakso, tuh beli daging, kemudian dia olah, kemudian dia jadilah dia pedagang bakso. Maka ketika dia membeli daging dari pasar untuk diolah jadi bulat-bulat bakso, itu namanya konsumen antar. Seperti itu. Ya. Penjual pakaian jadi itu konsumen antara. Dia beli bahan, dia buat, dia beli tekstil, dia buat, dia jual sebagai baju jadi. Itu konsumen antara. Nah, kalau kita yang beli baju untuk dipakai, itu namanya konsumen akhir. Nah, inilah subjek dari apa namanya perjanjian bisnis, ya. Jadi ada pelaku usaha di sana, ada konsumen. Nah, pelaku usaha itu tidak mesti pengusaha. Ingat ya, udah saya ajarin kemarin bahwa pelaku usaha itu kalau dia hanya melakukan dagang saja tapi tidak punya perusahaan, namanya melakukan pekerjaan dagang. Ya, pelaku usaha itu melakukan pekerjaan dagang. Ya. Baik produsen maupun konsumen itu bisa saja dia perorangan atau badan usaha. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ya, bisa saja dia perorangan, bisa juga dia badan usaha. Jadi kalau dia perorangan tanpa mempunyai perusahaan, atau perorangan tapi punya perusahaan, ya nanti pelaku usaha itu ialah pengusaha. Jadi bisa juga baik dia yang berposisi di sini maupun yang berposisi di sini, itu bisa perorangan, bisa juga badan usaha. Mungkin saja pelaku usahanya ini ialah perorangan, tetapi konsumennya adalah perusahaan. Karena apa yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini dibeli oleh perusahaan ini tadi sebagai perusahaan, sebagai konsumen antara yang nanti akan dia olah bahan baku itu untuk dia jual kembali kepada konsumen akhir. Gitu, ya. Nah, ini subjek atau pelaku perjanjian atau pelaku-pelaku dalam kontrak bisnis. Ya. Oke, itu subjeknya. Kemudian objek perbuatan kesepakatan. Ada kesepakatan. Ya, perbuatan itu berupa kesepakatan atau dalam bahasa hukum sering juga disebut sebagai ijab kabul atau penawaran dan penerimaan.
Ya, jadi kalau penjual menawarkan barang, pembeli oke, itu namanya persepakatan atau ijab kabul antara pelaku usaha dengan konsumen. Nah, perbuatan dalam perjanjian inilah yang sangat penting ya, yang menandakan ada kesepakatan di dalam perjanjian itu. Ya. Jadi persepakatan atau ijab kabul adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara real yang juga pada akhirnya nanti akan mengikat kedua belah pihak. Ya, antara pelaku usaha dengan konsumen. Oke, konsumennya sekarang kita sebut saja konsumen. Baik itu konsumen akhir maupun konsumen antara. Nah, perbuatannya yang dimaksud dengan perbuatan si subjek adalah melakukan kesepakatan. Kesepakatan tentang apa yang menjadi objek perjanjian itu. Ya, kesepakatan tentang apa yang nanti akan menjadi prestasi. Tuh, ya. Kemudian objek dalam perjanjian kita sebut dengan prestasi. Ya. Jadi kalau Anda udah perikatannya udah sampai ke sini, Anda udah tahu bahwa objek perjanjian apa saja, ya, baik itu nanti objek atau prestasi itu bisa macam-macam, bisa memberikan sesuatu, bisa berbuat sesuatu, atau bisa juga tidak berbuat sesuatu. Dalam bisnis, objek itu biasanya memberikan sesuatu. Ya, biasanya memberikan sesuatu, atau bisa jadi mengerjakan sesuatu. Ya, kalau dia bidangnya bidang jasa, ya berbuat sesuatu objeknya, ya, atau prestasinya. Jadi objek dalam sebuah perjanjian, apapun itu nama perjanjiannya, objek itu disebut dengan prestasi. Prestasi itu ialah tadi apa yang harus dilakukan. Apakah dia memberikan sesuatu, apakah dia harus melakukan sesuatu, atau dia tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, itu prestasi. Ya. Kemudian benda yang menjadi objek perjanjian bisnis harus benda perdagangan. Misalnya harus menyerahkan sesuatu, ya, misalnya dalam jual beli atau dalam perjanjian sewa menyewa. Maka objek itu adalah harus benda perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta objek itu ada manfaat bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum itu. Ya. Nah, apa itu benda perdagangan? Benda yang mempunyai nilai uang dan bisa dialihkan dan termasuk benda dalam pengertian hukum. Gitu. Ya. Jadi kuncinya kalau benda dalam pengertian hukum ialah benda yang dapat diperalihkan. Nah, benda perdagangan itu harus benda yang bisa diperalihkan. Karena tujuan perdagangan itu ialah mengalihkan hak milik. Gitu. Jadi kalau dia tidak bisa dialihkan ya bagaimana? Tidak bisa. Karena tujuan misalnya melakukan perdagangan itu ialah peralihan hak milik. Sewa itu adalah peralihan atas kenikmatan atas barang sewa. Berarti tetap bisa diperalihkan meskipun bukan bendanya, tapi juga hak untuk menikmati itu mengiringi benda yang sedang disewa oleh pihak penyewa. Ya. Jadi syarat dalam perjanjian bisnis, syarat bagi benda itu ialah benda dalam perdagangan
Artinya benda dalam perdagangan itu benda yang dapat dinilai dengan uang dan dapat diperalihkan. Masjid itu tidak termasuk benda perdagangan. Ya, karena itu tidak bisa kalau dinilai dengan uang bisa Bu, kan masjid ada biaya pembangunan, ya yes oke. Tapi apakah masjid itu dibangun untuk dijual? Kan tidak, gitu ya. Tapi kalau benda perdagangan itu memang fungsinya untuk diperalihkan, dipindah tangankan dari satu orang ke orang lainnya, ya. Benda itu harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam bisnis objek, nggak dalam bisnis saja sebetulnya, dalam perjanjian apapun, kalau yang prestasinya ini, objeknya ini harus bendanya itu tertentu ya, nggak bisa tidak jelas gitu ya. Kalau mau beli beras ya beras apa yang dimaksudkan gitu. Itu yang dimaksud tertentu. Gitu. Atau yang dapat ditentukan. Nanti bukan sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Tidak bisa ditentukan. Misalnya akan membeli bintang di langit. Emang bintang itu apa gitu ya. Atau katakanlah ingin membeli baju wanita. Oke, baju wanita, tapi jenis apa? Baju wanita untuk dipakai untuk tidur, atau dipakai untuk ke pasar, daster untuk di rumah, atau baju untuk ngaji. Itu harus dapat ditentukan. Karena objek atau prestasi yang tidak jelas, itu akan sulit untuk direalisasi. Objeknya gula. Gula apa? Gula putih, gula pasir, gula halus, gula merah, gula aren. Nah, itu ya. Supaya nanti dalam kegiatan bisnis itu tidak silang sengketa karena objeknya tidak jelas. Jadi harus jelas dan harus dapat ditentukan jumlahnya. Order gula pasir. Nggak ditentukan gula pasir sekilo, seon, 5 kilo, 5 kintal, atau berapa. Gitu. Nah, itu kan ada ukurannya. Kalau kayak beras, gula, ukurannya kan pakai kilogram. Ya. Pesan baju, berapa setel? Ya. Berapa set? Kalau bajunya set dari jilbab sampai ke pakaiannya misalnya. Berapa set? Harus bisa ditentukan jumlahnya. Karena ini nanti akan juga menentukan prestasi itu bisa dibagi atau tidak bisa dibagi. Gitu. Kalau kita beli TV atau beli komputer, itu kan nggak dirinci-rinci. Ya. Sorry kalau kita ngomongnya beli spare part. Ya. Yang namanya beli mobil itu mulai dari spion sampai kepada mesin sampai kepada jok yang di dalam, itu namanya mobil. Ya. Jelas. Mau berapa buah mobilnya? Itu aja ada istilah on the road katanya. Lengkap. Jelas. Jadi tertentu, bisa ditentukan. Ya. Nah, kemudian tidak dilarang oleh undang-undang. Objeknya itu tidak dilarang oleh undang-undang. Contoh objek yang dilarang ialah misalnya narkoba. Itu nggak boleh kan? Jelas betul bahwa itu undang-undang melarang. Jasa. Tapi yang jasa asusila itu jelas betul bahwa itu dilarang. Ya. Tidak dilarang undang-undang, tapi dilarang oleh kesusilaan. Itu nggak boleh juga. Gitu. Meskipun perjanjian itu bebas, kan bebas, Bu. Saya mau jual jasa seksual misalnya. Kan bebas, saya mau, dia mau. Nah, tapi kan secara kesusilaan nggak boleh. Ya nggak, ya menjadi benda itu menjadi dilarang. Gitu ya. Kemudian benda itu ada pemiliknya, bukan benda tidak jelas. Ya. Ada jelas ada pemiliknya.
Ada tanah ngegeletak, dilihat kok kosong terus, dijual, ya pasti akan ditanya pemiliknya siapa. Itu yang namanya benda-benda perdagangan, ya. Dan itu bisa diserahkan kepada pihak lain, bisa dialihkan. Nah, buktinya bisa dialihkan itu dalam KUH Perdata ada cara-cara peralihannya. Kalau tidak termasuk benda yang ada cara peralihannya, maka itu bukan benda dalam arti hukum. Ya, nanti Anda lihat pasal 6.12, 6.13 KUH Perdata. Itu cara memperalihkan benda-benda. Kalau tidak ada cara peralihannya di pasal undang-undang, maka berarti benda itu tidak bisa diperalihkan. Kalau tidak bisa diperalihkan, maka bisa kita simpulkan itu bukan benda dalam pengertian hukum. Hutang itu bukan benda dalam pengertian hukum. Tidak ada peraturan hukum yang mengatur soal peralihan hutang. Bu, ada Bu, obligasi dialihkan, itu kan hutang. Obligasi itu hutang, tapi ketika dia sudah dibeli sama orang, maka orang yang membelinya ini yang punya piutang, punya tagihan terhadap sejumlah uang yang ada dalam obligasi itu. Misalnya bisnisnya jual beli, ini ya surat berharga. Maka yang dijual itu bukan hutangnya, tapi piutang yang dijual. Nah, kalau piutang boleh dijual, boleh. Ada ketentuan cara peralihannya. Nah, kalau begitu piutang benda Bu dalam hukum, iya. Gitu. Piutang itu benda secara hukum bisa dialihkan. Nah, pendek kata pokoknya kalau yang bisa diperalihkan karena ada peraturan cara memperalihkannya, itulah benda perdagangan yang bisa diperalihkan dari satu tempat ke tangan satu ke tangan lainnya. Itu tentang objek ya. Kemudian sekarang harus memiliki kausa yang halal, semua perjanjian ya, tidak hanya perjanjian bisnis ya. Dia harus memiliki kausa yang halal. Isinya itu menggambarkan tujuan perjanjian. Isi perjanjian yang berisi hak dan kewajiban itu menggambarkan tujuan daripada perjanjian. Yang nanti kalau direalisasi baru tujuan itu bisa tercapai. Nah, tujuan itu, apa yang menjadi tujuan itu harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Saya kasih contoh tadi. Jual beli kalau barangnya legal, ya tujuannya menjadi legal, memperalihkan barang yang legal kok. Gitu. Tapi kalau barangnya ilegal, memperalihkan barang yang tidak boleh diperalihkan, lalu kita peralihkan, maka tujuan perjanjiannya menjadi tidak halal, tidak legal, dan tidak memiliki kausa yang halal, itu istilahnya. Jadi tujuannya harus halal. Objeknya halal, tujuan perjanjiannya mengiringi, tentu dia akan halal. Ya. Ini ya, jadi prinsipnya unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian bisnis itu samalah dengan apa yang diuraikan dan diatur di dalam pasal 1320. Ya, setelah kita rinci tadi ada subjeknya itu kalau pasal 12 ada kesepakatan, ada objek, ada kausa yang halal. Nah, kesepakatannya tadi ada, subjeknya tadi ditambah lagi oleh 1320 itu ada subjek, tapi subjek itu harus cakap. Ya. Nah, kalau kita bicara cakap, udah kan hukum perdatanya cakap itu ialah orang yang sudah memenuhi syarat umur, sudah tidak dalam kondisi gila atau tidak dalam kondisi di bawah pengampuan. Nah, jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa di perjanjian bisnis unsur-unsurnya pun kita patuh dan mengacu kepada ketentuan pasal 1320. Ya. Jadi dalam konsep perjanjian bisnis dapat
diidentifikasi paling sedikit 4 unsur utama, yaitu unsur subjek, tadi subjeknya, tapi subjeknya ialah pelaku usaha dan konsumen, ya, dimana pasti setiap pelaku usaha ini harus sudah cakap secara hukum, gitu ya, cakap secara hukum. Kemudian ada unsur perbuatan, ini isinya adalah kesepakatan. Kemudian ada unsur subjek atau prestasi dan kausa yang halal. Ya, itu unsur-unsur perjanjian dalam perjanjian bisnis. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya lanjut. Ini lanjutannya udah yang saya jelasin tadi, cuman ini sudah dibuat dalam narasi. Ya, jadi udah saya jelaskan. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan atau tidak mengenai perjanjian atau kontrak bisnis? Ya, jadi bahwa dalam sebuah kegiatan bisnis itu ada dasar hukumnya yang paling mengikat antara para pelakunya. Itu namanya perjanjian bisnis atau kontrak bisnis. Dalam kontrak bisnis harus terpenuhi 4 unsur. Yaitu ada pelakunya, ya, ada kesepakatannya, ada objeknya atau prestasi, dan memiliki tujuan yang halal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Ini siapa yang ingin chatting? Oke, siapa yang mau tanya? Kalau nggak mau tanya, saya yang tanya. Baik, kalau ini udah penjelasannya ya, di belakang sini juga penjelasan saja dari 4 unsur tadi ya. Subjek perjanjian bisnis ialah tadi ya, yaitu para pelaku usaha dan konsumen. Makanya dikatakan kontrak bisnis karena memang subjeknya itu para pelaku usaha. Ya. Jadi pelaku usaha itu ya bisa dia kalau dia memproduksi barang ya kita sebut dengan produsen, atau dia penyedia jasa ya disebut dengan pelayan jasa, atau kalau dia melakukan aktivitas dagang kita sebut sebagai pedagang. Ya. Perbuatannya tadi ialah kesepakatannya. Nah, kalau kita identifikasi, maka semua unsur ini ialah yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi kalau Anda mau menganalisis perjanjian perjanjian bisnis, maka kita bisa melakukan analisis apakah perjanjian itu sah atau tidak. Kita bisa menggunakan pasal 1320 KUH Perdata. Itu. Nah, kalau subjeknya yang tidak memenuhi syarat subjek kan tadi syarat subjek itu tadi ialah cakap. Ya. Nah, kemudian syarat objek itu ialah tertentu atau dapat ditentukan. Gitu. Syarat tujuan ialah halal. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau syarat subjeknya yang tidak terpenuhi, ini kan nanti akan ada pengaruh ya. Kalau dia terjadi silang sengketa antara pebisnis dengan partnernya, kan kita bisa melihat apakah perjanjian yang dibuat itu sah atau tidak. Gitu. Nah, untuk melihat sebuah perjanjian termasuk perjanjian bisnis di sini sah atau tidak, itu kita alat analisisnya, pisau analisisnya adalah 1320. Yaitu ada subjek yang memiliki kecakapan hukum, ya. Ada kesepakatan dari subjek-subjek itu,
Ya, kemudian ada prestasi yang tertentu atau bisa ditentukan, jadi tidak boleh mengambang prestasinya apa, dan apa yang menjadi tujuannya adalah. Pertanyaan Ibu, kalau dia subjeknya ternyata tidak cakap, misalnya belum dewasa menurut ukuran hukumnya, terus perjanjiannya itu gimana? Sah atau tidak? Sah atau tidak sah? Perjanjian yang Izin dibuat itu menjawab, Bu. sah? Ya. Ya, Tidak silakan. sah. Tidak sah. Iya. Tidak sah ya, karena orangnya tidak cakap, Bu. Pihaknya tidak cakap. Antara lain tadi disebutkan ialah tidak pelakunya itu belum dewasa. Gitu ya. Akibat hukumnya kalau tidak sah itu terus gimana dengan perjanjian itu? Perjanjian ini tidak sah. Terus pihak lain bisa berbuat apa? Atau akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak sah yang disebabkan karena pihaknya ada yang tidak cakap, itu batal atau bisa dibatalkan? Perjanjiannya batal atau dapat dibatalkan? Bisa dapat dibatalkan, Bu. Nah, kalau mengenai subjek, maka dapat dibatalkan. Yang batal, yang nitah, yang mana? Oh, ini kalau kayak gini, udah anggap nggak ada nih perjanjiannya. Gitu. Batal demi hukum ini. Kalau batal demi hukum itu, kondisinya itu dikembalikan kepada kondisi semula. Dianggap tidak ada itu perjanjiannya. Itu kalau syarat mana yang tidak dipenuhi? Izin menjawab, Bu, syarat objeknya. Syarat, ini siapa yang ngejawab itu ngomong namanya rugi kalau nggak ngomong. Atas nama Tekila Pramita Amboina, Bu, suatu perjanjian itu batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat objeknya. Syarat objek. Ya, artinya objeknya tadi kan sudah dibilang harus tertentu. Kemudian nggak jelas. Tidak bisa ditentukan. Dan si objek ini, karena objek yang tidak bisa ditentukan ini, tujuan menjadi juga tidak jelas. Tidak bisa dicapai. Nah, jadi sekali lagi Ibu sambil mengingatkan, ini sih materinya materi perikatan sebetulnya ya. Jadi kalau dia menyangkut subjek, baik itu kecakapan maupun kesepakatannya tadi, kesepakatannya cacat misalnya, itu dapat dibatalkan ya. Kesepakatan yang cacat itu mungkin ada paksaan, ya, ada unsur nipu di dalamnya, nipuan, ada pemaksaan. Nah itu kesepakatan itu menjadi tidak sempurna. Nah kalau kesepakatan tidak sempurna sama dengan tadi subjeknya ini menyangkut subjek. Jadi kecakapan dengan kesepakatan itu adalah unsur subjek. Unsur subjek. Kalau unsur subjek yang tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Perjanjiannya sama, tidak sah. Ya. Tapi upaya yang bisa dilakukan ialah dapat dibatalkan. Kalau dapat berarti tidak harus batal. Tinggal terserah yang dirugikan menuntut ganti kerugian atau tidak. Nah, kalau menyangkut objek dan kausa yang halal, itu akibatnya adalah perjanjian itu nitah atau batal demi hukum. Kalau batal demi hukum tidak perlu ada pihak yang menuntut untuk pembatalan perjanjian itu, tetapi perjanjiannya memang sudah dianggap tidak ada, dianggap batal. Itu namanya batal demi hukum. Di kondisinya dikembalikan dalam kondisi semula seolah-olah belum pernah ada perjanjian. Nah, di dalam perjanjian bisnis pun ya sama seperti itu gitu. Sama. Ya. Oke.
Saya rasa itu ya. Ada pertanyaan? Ini sudah saya pancing dengan pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Bentar lagi, sedikit lagi. Ini hari Jumat ya. Hari Jumat saya terburu-buru juga ngomong. Kalau tidak ada, oke lah. Saya selesaikan ya sampai sini. Tugasan nanti dibuat, nanti diskusinya saya tentukan kapan akan berdiskusi. Tekila nanti saya diingatkan untuk memberikan nama-nama peserta ya, kalau saya lupa. Baik, Bu. Habis ini saya buka coba ininya, saya bisa saya kirim ke kamu. Oke, diambil gambarnya Tekila, sudah jam 11:05. Harusnya 11:40, cuman yang nggak mungkin lah, yang laki-laki ini bagaimana lah mau sholat. Sholat nggak yang laki-laki? Jangan-jangan udah gua cepet-cepet tahu-tahu kalian tidak sholat. Sholat Bu, sholat Bu. Sholat Bu, pasti sholat Bu. Ya, jangan ditinggal. Sholat, Udah Bu. dewasa tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Itu tidak boleh ya bagi yang laki-laki. Baik, diambil Tekila gambarnya. Iya, Bu, sebentar satu slide. Aduh. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.